Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menerangkan mengenai besaran dan turunan. Pernahkah kalian mengukur panjang pensil atau mengukur suhu? Nah, kalau pernah, peristiwa tersebut itu berkaitan erat dengan besaran dan satuan. Besaran merupakan sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka atau nilai dan memiliki satuan. Besaran ada dua, besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok itu merupakan besaran yang satuannya didefinisikan terlebih dahulu dan tidak dapat dijabarkan dari besaran lain. Sedangkan besaran turunan merupakan besaran yang diturunkan dari beberapa besaran pokok. Dan ini merupakan contoh dari besaran pokok, ada panjang, masa, waktu, suhu, dan sebagainya. Begitupun besaran turunan, contohnya itu ada kecepatan, massa jenis, luas, volume, gaya, dan energi, dan masih banyak lagi. Nah, konversi satuan panjang, namanya konversi adalah mengubah dari satu ke satuan yang lain. Jadi, untuk mempermudah kalian bisa menggunakan tangga satuan panjang. Itu ada kilometer sampai milimeter. Nah, setiap naik satu tangga itu dibagi 10 dan setiap turun satu tangga itu dikali 10. Kalau untuk konversi satuan massa bisa menggunakan tangga satuan massa itu dari kilogram sampai miligram. Sama yang tadi, kalau naik satu tingkat atau satu tangga dibagi 10, kalau turun satu tangga dikali 10. Nah, untuk konversi satuan massa, satuan volume juga menggunakan tangga satuan volume ya. Seperti tadi, kalau naik itu setiap naik satu tingkat dibagi 10, kalau turun satu tingkat dikali 10. Nah, contohnya 200 cm jadiin meter. Karena itu adalah satuan panjang, maka kita harus menggunakan tangga satuan panjang. Oke, berarti cm ke meter, berarti berapa kali itu naik atau turunnya itu? Berarti cm menuju ke meter, berarti desi 1, kemudian desi ke meter, berarti 2, berarti naik 2 tingkat. Kalau satu tingkatnya itu dibagi 10, maka kalau 2 tingkat dibagi 100 ya, bukan 20 tapi 100, 10 kali 10 tuh, berarti dibagi 100, berarti 200 dibagi 100 sama dengan 2 meter, berarti 200 cm itu sama dengan 2 meter. Nah, kalau besaran volume itu volume benda sama dengan V2 min V1. V2 itu volume 2, V1 itu adalah volume 1. Oke, ketika digambar itu ya, V1-nya itu 30 ml. Setelah dimasukkan batu, volumenya menjadi 50 ml. Maka volume bendanya berapa? Nah, volume bendanya sama dengan V2 min V1. Maka volume benda sama dengan V2-nya berapa? V2 itu ya volume setelah dimasukkan batu atau dimasukkan benda itu. Nah, 50 dikurangi volume 1, 30 sama dengan 20 ml. Massa jenis, nah itu rumusnya Rho sama dengan M per V. Untuk mempermudah kalian mengingat, kalian bisa menggunakan segitiga MJV, bisa disingkat MAJVO. M itu massa, J adalah massa jenis, V adalah volume. Contoh soalnya, sebuah benda memiliki massa jenis 20 kg per meter kubik dan memiliki massa 100 kg. Carilah volume benda tersebut. Nah, langsung menggunakan segitiga MAJVO.
M tadi masanya 100 kilo, kemudian massa jenisnya 20. Nah, ketika yang diketahui posisinya atas sama bawah, maka kita menggunakan rumus pembagian. Nah, volume sama dengan massa dibagi massa jenis. Volume sama dengan 100 dibagi 20. Maka berapa? Yaitu 5 meter kubik. Kemudian ada besaran konsentrasi larutan. Konsentrasi larutan sama dengan massa terlarut dibagi volume pelarut. Untuk mempermudah kalian mengingat, kalian juga pasti bisa menggunakan segitiga MKV. Untuk mempermudah mengingat lagi, kalian bisa menyingkatnya makan vitamin. M adalah massa terlarut, K adalah konsentrasi, V adalah volume terpelarut. Contoh soalnya, Nila melarutkan gula dengan konsentrasi 20 gram per liter dalam 2 liter air. Berapa massa gula yang terlarut? Nah, jangan pusing-pusing, kita menggunakan segitiga saja, makan vitamin. Ya, makan vitamin berarti konsentrasinya tadi berapa? 20, kemudian volumenya 2 liter. Maka massa ketika yang diketahui posisinya sejajar, maka menggunakan perkalian. Massa terlarut sama dengan konsentrasi dikali volume pelarut. Maka massa terlarut sama dengan 20 kali 2 sama dengan 40 liter. Selanjutnya adalah besaran laju pertumbuhan. Nah, rumusnya apa? Rumusnya adalah laju pertumbuhan sama dengan pertambahan tinggi dibagi selang waktu. Tentu saja untuk mempermudah kalian bisa menggunakan segitiga lagi, tapi segitiganya namanya PLT. Bisa disingkat pelatuk. P itu adalah pertambahan tinggi, L adalah laju pertumbuhan, T adalah waktu. Contoh soalnya, Lisa menanam jagung pada waktu pengukuran awal didapatkan tinggi tanaman Lisa 20 cm. Kemudian dalam 2 hari tingginya menjadi 80 cm. Hitunglah laju pertumbuhannya. Nah, pertama kita harus mencari pertambahan tinggi. Dari mana? Yaitu tinggi akhir dikurangi tinggi awal. Tadi kan Lisa mengamati ya, tinggi akhirnya tadi setelah 20 hari 80 cm, kemudian dikurangi tinggi awal. Tinggi awalnya 20. Berarti pertambahannya tingginya 60 cm. Nah, ketika kalian sudah mencari pertambahan tingginya, kalian langsung saja menggunakan segitiga pelatuk. P-nya tadi 60 atau pertambahan tingginya 60, sedangkan waktunya 20. Setelah itu, karena yang diketahui posisinya atas sama bawah, maka harus menggunakan pembagian. Laju pertumbuhan sama dengan pertambahan tinggi dibagi selang waktu. Maka laju pertumbuhan sama dengan 60 dibagi 20 sama dengan 3 cm per hari.